Baik, itu tentang perhitungan PPh terhutang ya. Jadi kurang lebih bayar itu adalah PPh terhutang dikurangi kredit pajak ya. Kredit pajak itu bisa PPh 21, 22, 23, 24 ya, 26 ya. Dan 25 yang di store sendiri. Tolong diperhatikan. Lalu skema kredit pajak bagi WP Badan. Nah, ini kan seharusnya materi yang sudah diterima beberapa kali oleh kalian. Bisa di akuntansi pajak, ya ini. Bisa juga di materi yang lain, misalnya PPh 2, ya. PPh 2 itu juga harusnya sudah paham mengenai kredit pajak ya, teman-teman. Baik. Jadi pajak terhutang ya, PT ya, adalah tarif kari penghasilan kena pajak. Ya, PKP adalah laba fiskal dikurangi kompensasi kerugian fiskal. Nah, jadi PKP adalah laba fiskal dikurangi kompensasi, ya. Lalu pajak terhutang adalah tarif kali PKP, ya. Lalu dikurangi kredit pajak. Jadi kenapa ini saya buat biar ini lebih paham kalian. Dikurangi kredit pajak atau KP, ya. Angsuran pajak yang dibayar dalam tahun berjalan termasuk yang sudah dipotong atau dipungut, ya. Di sini ada rinciannya. Melalui pihak ketiga ada pemotongan, ya, penghasilan dari modal dan jasa. Ini utamanya PPh pasal 23 ya, royalti ya, dividen itu PPh pasal 23. Ya, bunga, dividen, royalti dan jasa. Ini ya. Ini melalui pihak ketiga berarti ada pemotongan. Lalu bisa juga ada pemungutan, ya, penghasilan dari usaha, contohnya PPh pasal 22. PPh pasal 22 misalnya usaha dengan bendaharawan ya. Itu akan dipungut PPh pasal 22. Usaha dengan industri-industri tertentu, Pertamina, industri kertas, industri otomotif, itu dipotong PPh pasal 22 ya, teman-teman. Ini ya. Penghasilan dari usaha ya. Apalagi Pertamina. Pertamina itu pada saat membeli dia memotong PPh pasal 23, memungut ya. Pada saat membeli dia memungut pada saat membeli. Pada saat menjual dia memungut juga. Jadi Pertamina itu suatu badan usaha yang diberi kewenangan khusus oleh Ditjen Pajak. Dia bisa memungut PPh 22 pada saat membeli. Begitu juga pada saat menjual dia bisa memungut PPh pasal 22. Contoh menjual premix ya atau Pertalite ya kan memungut PPh pasal 22 dari pembelinya. Ya. Lalu dia juga bisa memungut PPh pasal 22 pada saat dia menjual. Ya. Pada saat dia menjual dia akan memungut. Pada saat membeli, misalnya membeli komputer dari rekanan, maka dia akan memungut PPh pasal 22 sebesar 1,5%. Nah ini ya teman-teman. Dan ini disebut kredit pajak bagi yang dipungut atau dipotong. Ya, melalui pihak kedua. Ini masih banyak mahasiswa yang belum paham itu apa sih dikurangi, dipotong itu apa gitu ya. Masih banyak yang belum paham. Makanya ini saya buat dalam bentuk highlight ya. Mudah-mudahan kalian lebih paham. Ya, jadi pasal 22, pasal 23, pasal 22. Lalu kredit pajak yang lain adalah penghasilan dari luar negeri. Ini penghasilan dari luar negeri adalah penghasilan yang bukan bersumber dari Indonesia. Berarti ada negara lain ya. Bisa dalam bentuk anak perusahaan ya, bisa dalam bentuk royalti. Itu penghasilan luar negeri. Jadi kalau misalnya punya paten, lalu paten kita dipakai oleh perusahaan di luar negeri, maka akan ada royalti yang akan diterima yang merupakan penghasilan dari luar negeri. Nah, apa saja untuk penghasilan di luar negeri adalah PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri. Ini akan menjadi kredit pajak. Ya, misalnya di Amerika kan untuk PPh atas penghasilan dividen misalnya 40%. Jadi kalau dapat dividen di anak perusahaan di Amerika sebesar $1 juta, maka PPh-nya 40%, berarti $400.000 ya. $400.000 itu merupakan kredit pajak. Nah, ada ketentuan kredit pajak itu tidak boleh melebihi penghasilan yang ada di Indonesia. Makanya nanti ada berapa sih jumlah yang boleh dikurangkan sebagai pengurang untuk PPh pasal 24.
Lalu ada PPh yang dibayar sendiri oleh BP pada tahun berjalan. Ini disebutnya PPh pasal 25 atau kalau ada fiskal luar negeri ya. Jadi kalau ada fiskal luar negeri kaitannya dengan kepergian kita atau para direktur ke luar negeri. Maka jika ada fiskal luar negeri bisa dijadikan sebagai kredit pajak ya, untuk orang pribadi juga. Nah, setelah diperoleh ya, jika PT itu apa? Pajak terhutang lebih besar dibanding KP itu apa? Kredit pajak, maka kondisinya kurang bayar. Jadi pajak terhutang lebih besar dibanding kredit pajak, maka kurang bayar. Lalu jika pajak terhutang sama dengan kredit pajak, berarti kondisinya nihil. Ini sangat jarang ya, tapi bisa terjadi. Di mana pajak terhutang sama dengan kredit pajak. Hasilnya nih. Lalu jika pada pajak terhutang lebih kecil dibanding kredit pajak, maka kondisinya lebih bayar. Dan lebih bayar bisa direstitusi, diambil kembali oleh wajib pajak, atau bisa dikompensasi untuk mengurangi kewajiban pajak di masa berikutnya. Baik, mengenai kredit pajak ada pertanyaan, silakan. Pak, saya izin bertanya boleh Pak? Ya silakan Mas Agus. Menyikapi PPh pasal 22 sama pasal 23 Pak, kan Pertamina kan mengikuti pasar minyak global di dunia kan sekarang kan lagi naik ya Pak. Untuk harga pasar di Indonesia memang peraturan dari kebijakan pemerintah seperti itu Pak. Jadi seperti swasta macam Vivo, Shell, Total atau Petronas yang lainnya itu harganya tidak bisa di bawah dari Pertamina gitu Pak. Jadi kayak saat ini kan untuk Pertamina kan contoh paling murah kan Pertalite 76 ya. Itu Vivo yang kemarin di bawah 7 ribuan sekarang udah naik semua Pak. Itu memang udah peraturan dari Kementerian SDM menyangkut pajak tentang pasar di Indonesia atau gimana Pak? Kalau menurut pandangan Bapak? Oke, Pertamina itu ya kan punya kebijakan dan kebijakan itu pasti dia harus menjual lebih rendah dibanding Petronas, dibanding British Petroleum, dibanding misalnya perusahaan Malaysia ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang menjual bahan bakar di Indonesia itu pasti harus lebih tinggi dong. Kenapa? Karena mereka sebetulnya mengambil barangnya sama-sama dari Pertamina, paling ada tambahan oktannya ya. Sehingga itu yang membedakan untuk diversifikasi saja. Tapi bukan berarti pajaknya ya. Bukan berarti pajaknya. Kalau pajaknya sama, nanti kan bahan bakunya adalah dari Pertamina semua. Makanya otomatis harganya akan lebih tinggi. Begitu Pertamina menurunkan harga, dia juga akan turun. Kenapa? Kalau tidak begitu, maka tidak akan laku. Coba kalau Pertamina menurunkan Pertalite. Lalu Petronas mengeluarkan RON, apa ya istilahnya Petronas apa saya nggak paham tuh ya. Nah itu otomatis akan menurunkan juga. Begitu Pertamina menaikkan maka dia juga akan naik. Kenapa? Karena bahan dasarnya adalah dari Pertamina kan. Kalau mengimpor itu akan sulit ya. Minyaknya kan tetap dari Indonesia sebetulnya. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan pajak. Pajak itu begitu Pertamina menjual dia akan mungut. Cuma kalau kita beli Pertamina, beli Pertalite, beli Pertamax, ya nggak ada pajaknya ya, karena sudah include di dalam harga. Jadi kalau Pertamina menaikkan harga, ya pajaknya otomatis juga akan naik, karena besarnya PPh pasal 22 untuk Pertamina, produk-produk Pertamina itu tetap ya dalam persentase. Jadi 0,25 dan 0,30 ya PPh pasal 22-nya. Pada saat dia menaikkan harga, otomatis kan presentasinya sama. Berarti nanti kepada pembeli juga akan dikenakan jumlah yang lebih besar kalau harganya naik. Begitu harganya turun, maka PPh yang diterima oleh negara dari Pertamina akibat memungut pajak dari konsumennya juga akan turun. Nah, kenapa sekarang kalau British Petroleum atau Petronas atau apa yang ngetop di Jakarta ya, saya nggak begitu paham,
Itu kenapa harus lebih tinggi? Karena mereka mengambil bahannya dari Pertamina. Nggak mungkin dia akan menjual lebih rendah dari Pertamina. Dari segi pajaknya, Pertamina akan memungut. Ya, memungut memang jumlahnya lebih tinggi ya. Cuma bedanya sedikit ya, antara 0,25 menjadi 0,30. Nah, ini yang membuat harga bahan bakar yang dijual oleh selain Pertamina itu lebih mahal. Tapi bukan karena pajaknya. Pajaknya akan mengenakan pajak yang jumlahnya sama, persentasenya sama. Menjual ke SPBU Pertamina ya, dengan menjual ke SPBU lain misalnya Petronas, British Petroleum atau apapun, itu pajak yang dipungut oleh Pertamina jumlahnya sama. Ya. Cuma otomatis akan jadi lebih tinggi karena apa? Mereka akan mengolah lagi, ya. Untuk apa? Untuk ada diversifikasi kan. Jadi oktannya akan berubah, akan berbeda antara oktan yang dijual oleh BP dengan yang dijual oleh Pertamina. Ya, itu saya kira strategi pasar ya, bukan karena pajak. Demikian Mas Agus ya. Ya, terima kasih Pak. Oke, teman-teman, ada lagi pertanyaan mengenai skema kredit pajak? Kenapa ini saya ulang? Karena masih banyak yang bingung itu kredit pajak itu buat apa gitu ya. Terus terang saya memahami ya, karena itu tadi ya, kalian mungkin mata kuliah PPH 2 atau PPH yang lain itu termasuk potput ya, itu mungkin diperoleh dari online juga. Jadi mungkin tidak efektif ya, tidak begitu paham. Makanya ini saya ulang biar kalian paham ya, kaitannya dengan kredit pajak. Oke, tidak ada lagi pertanyaan, kita teruskan teman-teman. Nah, ini penghasilan menurut pajak dan pelaporannya dalam SPT tahunan PPh Badan ya. Jadi penghasilan dalam bahasa aslinya income atau revenue ya. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 83, Junto Undang-Undang 36 2008 dan Undang-Undang tahun yang diinikan tahun 2020 ya, yang UU PH ya. Jadi bukan UU PHP ya, tapi UU PH ya, kaitannya dengan yang terbaru. Itu penghasilan itu dibagi menjadi 3 ayat ya. Pasalnya 1 pasal 4, tapi ada yang pasal 4 ayat 1, ada pasal 4 ayat 2 dan pasal 4 ayat 3. Bagaimana penghasilan itu menurut pajak dan pelaporannya dalam SPT tahunan? Pengaruhnya seperti apa? Objek pajak PPh pasal 4 ayat 1, objek PPh pasal 4 ayat 1 ini ya. Ini sesuai undang-undang. Ya, kalau sesuai undang-undang ya udah dipungut pajak PPh pasal 4 ayat 1. Jadi kalau dilaporkan sesuai undang-undang ya sudah dipungut sesuai dengan undang-undang. Tapi kalau dilaporkan tidak sesuai dengan undang-undang di dalam SPT tahunan, maka jika terjadi over harus dibuat koreksi negatif. Maksudnya apa? Over dilaporkan lebih besar dibanding dengan ketentuan pajak, berarti harus ada koreksi negatif. Tapi kalau ada posisi under, maka harus ada koreksi positif. Ya, ini kaitannya dengan ketentuan yang tidak sesuai dengan undang-undang. Lalu ada dikecualikan sebagai objek PPh pasal 4 ayat 1 huruf K. Ini harus koreksi negatif. Ya. Lalu ada objek pajak PPh FINA pasal 4 ayat 2 juga harus koreksi negatif di dalam SPT tahunan. Nah, ini yang kadang-kadang bingung. Kok PPh pasal 4 ayat 2 harus dikoreksi negatifkan? Ya. Misalnya pendapatan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan atau pendapatan dari sewa bangunan. Kenapa harus koreksi negatif? Karena memang aturannya dalam SPT kalau sudah dipungut di dalam PPh final ya tidak perlu dipungut lagi dalam perhitungan PPh akhir tahun. Karena sudah final ya nggak usah dihitung lagi. Makanya harus ada koreksi negatif. Lalu yang bukan objek pajak, contohnya apa? Tadi ya, dividen yang share di dalam perusahaan anaknya lebih dari 25%, maka bukan objek pajak. Itu harus dikoreksi negatifkan. Ya. Dividen, ya. Itu harus koreksi negatif. Juga yang lain ya, yang pasal 4 ayat 3 yang bukan objek pajak. Misalnya perusahaan memberikan hibah. Hibah itu kan bukan objek pajak. Maka juga harus dikoreksi negatif.
Ya. Ini kaitannya dengan penentuan di dalam SPT tahunan badan ya. Ini penghasilan itu sebetulnya dibagi menjadi pasal 4 ayat 1, pasal 4 ayat 1 yang huruf K, pasal 4 ayat 2, silakan dibaca nanti di undang-undang kalau sempat ya, lalu ada pasal 4 ayat 3 yang bukan objek pajak ya. Salam. Selanjutnya teman-teman, rekonsiliasi fiskal biaya. Ini yang sudah saya jelaskan di pertemuan 8, 9, 10 ya. Ada yang disebut beban atau cost atau expense ya. Ada yang dapat dikurangkan diatur di dalam pasal 6 ayat 1 ya, yang dapat dikurangkan. Jika yang dapat dikurangkan itu tidak sesuai undang-undang atau karena substansinya beda tetap, maka koreksi positif. Ya, koreksi positif. Jika tidak sesuai undang-undang, dapat dikurangkan tapi tidak sesuai undang-undang. Contohnya apa? Misalnya ada biaya yang dapat dikurangkan apa? Contohnya biasanya biaya pemeliharaan aktiva tetap. Nah, ternyata ya ada yang tidak sesuai undang-undang. Maksudnya apa? Biaya pemeliharaan aktiva tetap itu sebetulnya aktiva tetap tersebut milik atau dipakai oleh direktur kendaraan misalnya, maka harus ada koreksi positif. Ya. Berarti kalau ada koreksi positif berarti ada beban yang tidak boleh dijadikan sebagai pengurang penghasilan. Otomatis kalau bebannya dihilangkan akan ada peningkatan laba. Oke, silahkan Velia. Berikutnya, apabila tidak sesuai undang-undang dari segi jumlah, maka jika over, koreksi positif. Jumlah misalnya penyusutan ya, itu kan dapat dikurangkan, tapi tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan. Nah, jika over, maka dia harus koreksi positif. Tapi jika under, harus koreksi negatif. Contohnya penyusutan. Penyusutan itu jika penyusutan menurut fiskal lebih besar, berarti kan under. Nah, ini harus koreksi negatif. Jika menurut fiskal lebih kecil, berarti kan over. Itu harus koreksi positif. Itu loh. Kenapa saya membuat skema seperti ini? Biar kalian paling tidak, oh itu toh maksudnya. Jadi kalau penyusutan itu dapat dikurangkan? Iya dapat dikurangkan. Pasal 6 ayat 1. Tapi kalau jumlahnya menurut komersil lebih besar, over, maka harus koreksi positif. Jika jumlahnya menurut komersil lebih kecil atau under, maka harus koreksi negatif. Lalu ada yang diatur dalam pasal 9 ayat 1. Tidak dapat dikurangkan itu pasti koreksi positif ya teman-teman. Jadi kalau tidak dapat dikurangkan, itu pasti koreksi positif. Ya, tidak mungkin koreksi negatif. Ya. Ini kaitannya dengan rekonsiliasi fiskal ya. Rekonsiliasi fiskal itu tidak harus membuat kertas kerja ya. Jadi kan ada yang namanya worksheet untuk ya, rekonsiliasi fiskal. Tidak harus, kalau memang sedikit ya item-itemnya, maka tidak perlu membuat rekonsiliasi fiskal. Tapi kalaupun dibuat ya silakan asal waktunya cukup ya. Termasuk soal kuis 2 ya teman-teman. Kuis 2 itu kalau menurut saya sih tidak perlu membuat kertas kerja rekonsiliasi fiskal. Kalian bisa menghitung berapa laba fiskal lalu berapa PKP tanpa membuat kertas kerja rekonsiliasi fiskal. Baik teman-teman, sampai di sini ada pertanyaan? Jadi ini hanya review, tapi yang esensial ya, yang kalian harus pelajari dan harus dipahami dari sesi 8, 9, 10. Kaitannya dengan rekonsiliasi fiskal. Kalau tidak ada, kita teruskan. Beberapa pemahaman mahasiswa yang masih harus diperbaiki adalah yang pertama, terdapat mahasiswa yang merubah angka-angka laporan laba rugi. Nah ini teman-teman, kadang-kadang di ujian itu laporan laba ruginya dirubah. Kadang-kadang melihat angkanya seperti soal latihan. Saya kan bikin UAS, itu kadang-kadang mirip dengan soal-soal di harian. Lalu dia rubah angkanya, jadi saya ingatkan nih dari sekarang.
kalian membuat jawaban UAS harus dari angka soal yang ada di UAS. Jangan merubah angka-angka karena selalu saja ada. Nama perusahaannya kan sama, PT ABC misalnya. Lalu di dalam latihan kan angkanya berbeda. Pada saat UAS itu pasti berbeda angkanya. Walaupun mungkin kasusnya sama. Nah, ini jangan merubah angka-angka laporan laba rugi. Kenapa? Karena laporan laba rugi itu kan yang buat bukan kalian, bukan orang pajak. Yang buat adalah bagian akunting. Jangan dirubah-rubah. Ya. Selalu ada saja ada yang merubah menjadi laporan yang seperti di latihan-latihan harian. Ya. Jadi tolong jangan dirubah. Beberapa kali saya mengajar akuntansi pajak itu lebih dari 4 tahun ya teman-teman. Sering ada saja jawaban yang dirubah ya laporan laba ruginya. Otomatis kan langsung saya coret. Itu salah pasti jawabannya. Ingat, jangan merubah angka-angka laporan laba rugi untuk membuat PPH atau SPT. Ya. Lalu yang kedua, penetapan penggunaan fasilitas pasal 31E untuk menghitung PPH terhutang tidak sekehendak WP. Ini sering, saya mau pakai fasilitas 31E, pengen saya pakai fasilitas normal, saya pengen 1% atau 0,5%. Ya, jadi penetapan penggunaan fasilitas 31E itu betul-betul atas dasar dari omsetnya. Berapa penjualan bersihnya itu menentukan omset. Omset menentukan menggunakan tarif yang berapa. Apakah dia memperoleh fasilitas pasal 31E atau tidak. Ya. Jika omsetnya lebih dari 50M, maka tarif PPh-nya adalah normal. 25% sampai dengan tahun 2019 dan 22% mulai tahun 2020. Maaf teman-teman ya. Ini bukan mulai tahun 2000, ini ada salah ketik. Ini 2020 ya. Jadi 22% mulai tahun 2020. Dan insya Allah 2022 juga diturunkan lagi menjadi 20%. Ya. Untuk omset di antara 4,8 sampai 50M baru boleh menggunakan fasilitas pasal 31E. Jadi kalian lihat dulu omsetnya. Kalau penjualan bersihnya di atas 50 miliar maka menggunakan tarif normal 22% atau 25%. Sementara kalau omsetnya kurang dari 50 tapi di atas 4,8 miliar maka bisa menggunakan fasilitas 31E. Dan untuk yang di bawah 4,8 miliar menggunakan PP 23 2018 sebesar 0,5% dari omset. Jadi penggunaan tarif itu tidak sekehendak hati kita, ada aturannya. Kalian harus paham dan ada saja yang saya pengen pakai fasilitas 31E karena bisanya itu nggak bisa. Ya. Jadi jangan mentang-mentang saya hafalnya 31E, semua perusahaan diperlakukan menggunakan fasilitas 31E. Tidak. Tergantung dari omsetnya sekarang. Lalu yang ketiga, penggunaan tarif 22% baru dilakukan untuk masa pajak mulai 2020. Sedangkan untuk masa pajak sampai dengan 2019 tetap menggunakan angka 25% walaupun lapor SPT-nya adalah tanggal 30 April 2020. Jadi teman-teman ingat ya, masa pajak itu yang menentukan berapa tarifnya. Kalau masa pajaknya 2019, walaupun lapor SPT-nya tahun 2020, tapi tetap menggunakan persentase 2019. Jangan mentang-mentang lapornya 2020, lalu menggunakan tarif 2020. Salah. Kenapa? Lihat masa pajaknya. Kalau masa pajaknya 2019, dilaporkan 2020, tetap menggunakan tarif 25%. Kecuali kalau masa pajaknya 2020, maka baru menggunakan tarif 22%. Gitu ya teman-teman. Makanya jangan sekali-kali salah melihat masa pajak. Masa pajaknya tahun berapa. Dan itu akan menentukan berapa porsi atau tarif pajak yang harus diperhitungkan. Berikutnya, kalau ada transaksi dengan negara, pemerintah pusat, lembaga negara, kementerian, Pemda tingkat 1, Pemda tingkat 2, BUMN, BUMD, ya, maka nilai transaksi tersebut akan dipotong oleh mereka. Mereka itu siapa? Itu tadi, pemerintah pusat, lembaga negara, kementerian, Pemda, dan seterusnya. Dipotong oleh mereka sebesar 1,5% dari nilai penjualan. Disebutnya potongan PPh pasal 22.
Potongan PPh pasal 22 tersebut tidak dibuatkan koreksi fiskal ya teman-teman. Jadi kalau ada perhitungan PPh pasal 22 jangan dibuat koreksi fiskal, suka ada saja. Jadi potongan itu untuk menghitung kredit pajak di akhir tahun. Karena PPh pasal 22 termasuk PPh yang bersifat tidak final. Ingat ya. Jadi potongan PPh pasal 22 tersebut menjadi kredit pajak pada perhitungan PPh terhutang akhir tahun. Pemotongan akan dilakukan oleh bendaharawan negara, pemerintah pusat, Kementerian BUMN, BUMD, dan lain-lain. Jadi tolong hati-hati kaitannya dengan transaksi dengan negara. Maka jika dipotong PPh 1,5% dari nilai penjualan, tidak ada koreksi fiskal. Sekali lagi ya. Sering ada saja yang menghitung, dihitung dulu berapa 1,5% dari penjualan dengan Pemda, lalu dibuat koreksi fiskalnya. Ini yang sering salah kaprah ya. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau ada pemotongan justru akan menjadi kredit pajak dalam melaporkan SPT tahunan. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita teruskan teman-teman. Sumbangan, ya ini sering ya, sumbangan PMI, KONI, ya, Menteri Pemuda Olahraga, Kemensos, dan lain-lain, yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan Kemenku, maka sumbangan tersebut tetap menjadi deductible expense ya, menjadi pasal 6 ayat 1. Sementara sumbangan ke masjid, gereja, vihara, karang taruna, perayaan 17-an dan lain-lain tidak boleh menjadi pengurang penghasilan bruto dan otomatis akan menjadi pasal 9 ayat 1 atau disebut non deductible expense dan harus dibuat koreksi fiskal positif. Tadi sudah disebutkan. Jadi sumbangan itu ada dua macam. Jika diberikan kepada Menteri Pemuda Olahraga, diberikan kepada Kemensos, diberikan kepada PMI, diberikan kepada KONI dan lain-lain yang pendiriannya dilakukan oleh negara dan disetujui pendiriannya oleh Menteri Keuangan, maka pemberian sumbangan tersebut bisa menjadi pengurang penghasilan bruto atau PPh pasal 6 ayat 1. Tapi jika diberikan langsung kepada gereja, kepada masjid yang tidak ada nominatifnya, vihara, karang taruna, perayaan 17-an dan lain-lain, termasuk misalnya nyumbang COVID warga yang terkena COVID-19 lalu disumbang. Ada satu daerah misalnya hampir 60% warganya terkena COVID, lalu dia nyumbang langsung. Maka karena tidak melalui Kemensos, itu tidak boleh dijadikan sebagai pasal 6 ayat 1. Harus dianggap sebagai pasal 9 ayat 1 dan harus koreksi fiskal positif. Ya ini teman-teman yang masih ragu ya, sekali lagi. Sumbangan itu harus kepada lembaga yang pendiriannya dilakukan oleh pemerintah dan atau diketahui pendiriannya oleh Menteri Keuangan. Yang keenam, dividen anak perusahaan jika share-nya kurang dari 25% akan menjadi penghasilan yang bersifat bagi penerimanya bersifat tidak final ya teman-teman, itu kurang ya. Jadi kalau share-nya atau lembar saham yang dimiliki oleh dia di perusahaan anak itu kurang dari 25%, maka bersifat tidak final bagi penerimanya. Tarifnya adalah 15% dari penghasilan bruto dividen. Jadi kalau lebih kecil dari 25%, maka termasuk pasal 4 ayat 1. Ya, penghasilan yang menjadi objek pajak. Tapi kalau di atas 25%, maka termasuk pasal 4 ayat 3, bukan objek pajak, teman-teman. Sekali lagi ya, kalau share di perusahaan anak itu lebih dari 25%, maka penghasilan dividen tersebut merupakan penghasilan yang bukan objek pajak, harus ada koreksi fiskal negatif. PPh atas dividen yang dipungut oleh pemberi dividen akan menjadi kredit pajak pasal 23 bagi WP penerima penghasilan. Nah, ini kaitannya dengan tadi ya,
Jika share-nya kurang dari 25%, maka akan menjadi pasal 4 ayat 1. Dan pungutan pajak atas dividen yang menjadi pasal 4 ayat 1 bisa menjadi kredit pajak PPh pasal 23. Ya, teman-teman, harus jadi kredit pajak kalau share-nya lebih kecil dari 25%. Berikutnya pemberian natura dan kenikmatan, berapapun jumlahnya harus dilakukan koreksi fiskal positif. Misalnya perayaan ultah perusahaan, family gathering karyawan, rekreasi dan lain-lain, termasuk natura ya teman-teman. Ya, biayanya biasanya diakui sebagai biaya dalam rangka 3M. Padahal sebetulnya itu termasuk di dalam natura atau kenikmatan ya. Piknik karyawan, rekreasi, family gathering ya. Ultah perusahaan kan suka ada perayaan-perayaan. Itu termasuk di dalam pengeluaran-pengeluaran yang termasuk dalam natura dan kenikmatan. Oleh sebab itu harus dilakukan koreksi fiskal positif. Teman-teman yang hadir cukup banyak, ada 33 orang. Terima kasih ya. Ini sesi terakhir. Ada pertanyaan teman-teman? Saya ulang mengenai kredit pajak ya. Untuk kredit pajak PPh pasal 21 misalnya terdapat tagihan tambahan karena salah menghitung PPh pasal 21 karyawan. Kurang bayar tersebut akan menjadi beban perusahaan sehingga seluruhnya dapat dijadikan sebagai kredit pajak. Ya, ini teman-teman ya. Kadang-kadang personalia salah menghitung sehingga karyawan menjadi kurang bayar. Ingat, kalau ada kurang bayar untuk pajak karyawan maka harus menjadi beban perusahaan. Tapi kalau ada lebih bayar yang dilakukan oleh karyawan, maka lebih bayar itu bisa direstitusi bagi karyawan tersebut atau bisa dikompensasikan bagi karyawan tersebut. Jadi ingat ya teman-teman, kalau kurang bayar menjadi beban perusahaan karena salah hitung misalnya. Tapi kalau lebih bayar dikembalikan lagi ke karyawan, baik itu melalui kompensasi maupun melalui restitusi. Ya, untuk kredit pajak. PPh pasal 21. Lalu untuk PPh pasal 22, semua potongan bendaharawan 1,5% dari nilai transaksi, pungutan bea cukai kaitannya dengan impor barang PPh pasal 22 besarnya 7,5% jika menggunakan API dan maksimum 15% jika tidak punya API. Ini termasuk kredit pajak. Ya, untuk PPh pasal 22. Jika memiliki API, angka pengenal importir. Untuk PPh pasal 23 misalnya ada jasa perusahaan yang dipakai pihak lain, maka atas jasa tersebut pemakai jasa akan memungut PPh pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto penghasilan. Misalnya jasa manajemen sebesar 100 juta, maka uang yang diterima oleh pemberi jasa adalah 98 juta. Yang 2 juta menjadi kredit PPh pasal 23. Contoh lain, misalnya perusahaan menyewakan kendaraan kepada pihak lain senilai 200 juta. Maka uang yang diterima oleh perusahaan hanya 196 juta. Kenapa? Dipotong PPh sebesar 2% dari 200 juta. Sehingga sisanya sebesar 4 juta tersebut menjadi kredit pajak. Ya, PPh pasal 23 sewa kendaraan. Contoh lain, dividen anak perusahaan share-nya kurang dari 25% akan dipotong PPh pasal 23 sebesar 15% oleh pemberi dividen. Maka PPh yang dipotong atas dividen tersebut akan menjadi kredit pajak. Baik teman-teman, sampai di sini ada pertanyaan? Jadi ini hanya overall ya teman-teman. Waktu kurang dari 1 menit, silakan nanti di-join lagi. Kenapa kredit pajak saya ulang-ulang? Biar kalian paham, karena masih banyak saja yang tidak paham ya. Baik, ada pertanyaan?